Berdasarkan cerita Letitia, malam sebelum Terence dibunuh, ia sempat pamit ke bar untuk bertemu rekannya yang bernama Scott. Nah, kebetulan sekali, bar itu memang sering jadi tempat nongkrong bagi para polisi yang sedang bebas tugas. Makanya ketika Spencer masuk ke sana, semua mata langsung tertuju padanya. Agar tak menarik perhatian, ia pun meminta Scott untuk menemuinya di kamar mandi. Intinya, dia ingin memastikan apakah benar malam saat Kapten Boylan dibunuh, Terence bersamanya. Jika demikian, alibi itu sudah cukup untuk membuktikan dia bukan pembunuhnya. Sayang sekali belum sempat ngobrol panjang lebar, tiba-tiba 4 polisi bertubuh besar masuk ke sana. Mereka adalah anak buah mendiang Boylan. Hobinya cuma mabuk-mabukan, korupsi dan sebagainya. Jesus, you are a prick. Thank you. Melawan 4 orang bertubuh besar bukanlah hal yang mudah. Jadi jangan heran kalau Spencer ujung-ujungnya dibuat babak belur. Tapi ketika dilempar keluar dari bar, tiba-tiba ia menyadari kalau di seberang jalan ada CCTV toko yang mengarah tepat ke arahnya. Ia pun segera masuk ke sana dan memaksa sang pemilik untuk menyerahkan rekaman malam saat Terence mendatangi bar tersebut. Hard drive, how do you get the footage from the cameras? They're in the cloud. Karena tidak tahu cara mengoperasikan komputer, Spencer terpaksa meminta bantuan Hawk untuk meneliti rekamannya. Disinilah fakta mulai terkuak. Malam saat Kapten Boylan dibunuh, Terence terbukti berada di bar tersebut dan pulang dengan menumpang di mobil mewah milik temannya. Sementara SUV biru miliknya justru dikemudikan oleh orang lain yang pergi beriringan. Sialnya, sampai akhir mereka tak bisa melihat nomor platnya. Berbekal rasa penasaran dari rekaman CCTV tersebut, Spencer pun pergi ke TKP guna melakukan investigasi. Saat asik berkeliling di sekitaran garis kepolisian, Spencer berhasil menemukan petunjuk baru. Ia pun segera mendatangi mantan rekannya si Driscoll untuk membicarakan hal tersebut. Nah, berhubung statusnya bukan lagi polisi, harusnya semua informasi mengenai kasus ini tak boleh diketahui oleh warga sipil. Maka dari itu, supaya sahabatnya mau buka mulut, ia pun memancingnya dengan membuka pembicaraan, menanyakan pendapatnya soal kematian Terence. Soalnya ada banyak kejanggalan dari kasus ini. The airbag should have went off. He wouldn't have been able to drive it at all. Yeah, but it doesn't add up. Why drive all the way home? You're asking me about it. What are you, a private detective now? Sikap Driscoll berubah drastis. Seakan-akan ada yang coba dia tutupi. Asal kalian tahu, benda yang tadi Spencer temukan di TKP tak lain adalah sebuah tusuk gigi. Dan menurutnya itu milik Driscoll karena memang memiliki kebiasaan selalu membawa benda tersebut. Toh kalaupun itu punyanya, harusnya tak masalah karena dialah detektif yang ditunjuk untuk menangani kasus ini. Mungkin terjatuh pas lagi investigasi. Tapi anehnya, Driscoll malah ngaku belum pernah ke TKP. Yang jadi pertanyaan,